Bab 6. Membantuku menanggungnya. Bagi Sander Y, orang menghormatiku, maka aku akan lebih menghormati orang tersebut. Jika orang tidak menghormatiku, habisi saja. Di samping, Siskanan hanya menatap Sander Y sambil menggelengkan kepala. Puas. Memang puas. Namun, menurutnya, ini adalah tindakan paling bodoh yang pernah dilakukan oleh Sander Y. Karena dengan melakukan ini, Sander Y sama saja dengan merangsang amarah Denny Zeng dan bermusuhan dengannya. Apa latar belakang Sander Y? Dan apa latar belakang Denny Zeng? Menurutnya, ini sama saja dengan cari mati. Di sisi lain, Vindasi melirik Sander Y dengan tatapan terkejut, kemudian matanya menjadi penuh kebingungan. Pria ini tidak terlihat seperti orang bodoh. Namun pihak lawan berani bertindak seperti itu, tidak diragukan lagi, dia pasti memiliki kepercayaan diri. Dan dia bahkan bisa memiliki kepercayaan diri yang begitu besar dalam menghadapi keluarga Zeng, satu dari 3 keluarga besar. Ini tidak mudah. Denny Zeng menatap Sander Y tanpa berkata-kata. Sander Y tersenyum dan berkata, "Tuan muda Denny, kamu tidak benar-benar marah, kan?" Denny Zeng tersenyum tipis, "Tuan muda Sander, meskipun barang ini bagus, kamu harus memiliki nyawa untuk bisa menikmatinya." Pada saat ini, Grace Nalan tiba-tiba berkata, "Tuan muda Denny." Sambil berbicara, dia langsung melemparkan 5 buah api spiritual ke depan Denny Zeng, "Pergi sana." Mendengar itu, ekspresi Sander Y menjadi kaku. Calon istri ini begitu galak. Raut wajah Denny Zeng sangat jelek, dia menatap Grace Nalan, dan Grace Nalan sama sekali tidak takut. "Jika kamu ingin berduel, kita bisa bertarung sampai mati sekarang." Denny Zeng terus menatap Grace Nalan, ia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Sementara itu, Sander Y yang berada di samping, menyipitkan matanya, muncul niat membunuh di matanya. Pada saat ini, Siskanan tiba-tiba berkata, "Apa yang sedang kalian ributkan? Bukankah ini hanya masalah kecil? Tidak perlu terlalu dianggap serius." Denny Zeng menarik kembali pandangannya, meregangkan kepalan tangan kanannya, dan dengan dingin menatap Sander Y, lalu tersenyum sinis, berbalik dan pergi. Dia tidak benar-benar merusak hubungan ini. Karena guru dari Grace Nalan adalah Ella Fei, salah satu dari 3 instruktur hebat di Akademi Guanxuan, bahkan keluarga Zeng pun tidak berani sembarangan mengganggunya. Sander Y melirik Denny Zeng, tidak mengatakan apa-apa, entah apa yang dipikirkannya. Pada saat ini, suara dari dalam pagoda kecil terdengar, pria ini tidak seperti ayahnya. Suara misterius berkata, "Kenapa begitu?" Pagoda kecil berkata dengan serius, "Jika ini ayahnya, orang itu pasti sudah mati." Suara misterius berkata, "Lalu?" Pagoda kecil berkata, "Lalu ayahnya akan memanggil seseorang, kemudian seluruh negara N akan musnah." Suara misterius. Pagoda kecil menghela napas, "Aku benar-benar tidak ingin melihat kejadian seperti itu lagi." "Hais." Siskanan melihat Grace Nalan dan berkata, "Grace, jangan marah lagi." Setelah itu, dia melirik Sander Y sekilas, tapi tidak mengatakan apa-apa. Grace Nalan tetap tenang, dia melihat Sander Y, "Apakah kita akan pergi?" Sander Y tersenyum tipis, "Karena sudah datang ke sini, ayo lanjut melihat-lihat." Grace Nalan menatap Sander Y, "Apakah kamu yakin?" Sander Y mengangguk, dan tersenyum tipis, "Tidak masalah. Tidak masalah." Grace Nalan melihat ekspresi tenang Sander Y, tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah." Kepercayaan diri pria inilah yang selama ini sangat ia sukai. Tentu saja, sekarang ada sedikit tambahan, yaitu ketajaman pria ini.
Dalam kelembutan, dia tidak kehilangan ketajamannya. Mereka semua melangkah menuju dalam gua tersebut. Pada saat ini, Vindasi tiba-tiba berjalan ke samping Sander Ye dan Grace Nalan. Dia tiba-tiba mengeluarkan 2 buah spiritual suci dan memberikannya kepada mereka berdua. Sander Ye dan Grace Nalan terdiam. Vindasi melirik keduanya, "Mari kita jalin hubungan baik." "Hubungan baik?" Sander Ye meragu sejenak, lalu berkata, "Nona Vinda." Namun, Vindasi langsung memberikan buah spiritual suci itu kepada mereka berdua, berbalik dan pergi. 2 buah spiritual suci. Apakah buah ini berharga? Sangat berharga. Namun Vindasi ingin bertaruh dan menjalin hubungan baik dengan mereka. Bagaimana jika Sander Ye ini adalah seorang tokoh besar yang tersembunyi? Bagaimanapun, bahkan jika ia salah bertaruh, kerugian itu juga tidak akan terlalu besar. Grace Nalan dan Sander Ye saling menatap, lalu Sander Ye tersenyum, "Terima saja." Setelah mengatakan itu, dia menyimpannya. Buah api spiritual ini, jika dibawa kembali untuk Irfan Ye, pasti akan meningkatkan kekuatannya. Setiap peningkatan kekuatan juga dapat memperpanjang umur, dan umur ketua saat ini sebenarnya sudah cukup pendek. Jika dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya lagi, dia akan berisiko gugur. Grace Nalan juga tidak banyak bicara, dia juga menyimpannya. Mereka berjalan masuk ke kedalaman gua, dan cahaya semakin redup. Siskanan yang memimpin mengeluarkan sebuah batu cahaya bulan, dan dengan bantuan batu cahaya bulan, jarak pandang dalam gua menjadi lebih baik. Sander Ye melihat sekeliling, kemudian melirik ke arah Denny Zeng. Ia diam-diam menjadi lebih berwaspada. Tak lama kemudian, Siskanan yang memimpin tiba-tiba merunduk. Dia perlahan memutar tangan kanannya, dan dalam sekejap, sebuah batu kristal seukuran ibu jari muncul di depan semua orang. Kristal spiritual ungu. Melihat ini, semua orang tampak terkejut. Siskanan mengayunkan tangannya dan angin kuat berhembus. Tanah di depan mereka terangkat, kemudian sejumlah besar kristal spiritual ungu muncul di depan mereka. Setidaknya ada ribuan. Pada saat ini, Siskanan dan yang lainnya semuanya tampak sangat gembira. Sander Ye tetap tenang, karena firasatnya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tempat ini sunyi hingga terasa ngeri. Siskanan langsung menyimpan semua kristal spiritual ungu tersebut, lalu mulai membaginya. Dalam sekejap, mereka bertiga masing-masing mendapatkan 1.200 lebih. Siskanan dengan bersemangat berkata, "Di sini pasti ada sumber energi spiritual, dan kemungkinan besar tidak hanya satu." Denny Zeng mengangguk pelan, "Ayo pergi." Setelah berkata demikian, dia langsung masuk ke kedalaman gua yang lebih dalam. Mereka melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, Siskanan dan 2 orang lainnya terus menemukan lebih banyak kristal spiritual ungu, dan semakin dalam mereka masuk ke dalam gua, semakin banyak kristal spiritual ungu yang mereka temukan. Namun pada saat ini, Sander Ye berhenti. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada bahaya. Sander Ye menarik Grace Nalan untuk mundur, dan suara dari dalam pagoda kecil tiba-tiba terdengar, "Pergi dan periksa." Sander Ye terdiam sejenak, lalu berkata, "Tuan Pagoda, apakah ada bahaya di dalam gua ini?" Pagoda kecil menjawab, "Bagimu, tidak ada bahaya. Tidak ada bahaya." Sander Ye mengerjapkan mata, "Tidak ada bahaya bagiku, tetapi ada bahaya bagi mereka." Apakah pemahamanku salah? Pagoda kecil berkata, "Pergi dan periksa." Sander Ye meragu sejenak, kemudian mengangguk. Meskipun dia merasa bingung, dia tahu bahwa Tuan Pagoda tidak akan mencelakainya. Sander Ye melanjutkan perjalanan dengan Grace Nalan.
Pada saat ini, Siskanan yang memimpin tiba-tiba berhenti lagi. Dia langsung merunduk dan mencengkeram tanah dengan tangan kanannya. Lalu tiba-tiba, sebuah kristal ungu sebesar kepalan tangan bayi muncul di tangannya. Melihat kristal ungu ini, matanya langsung berapi-api. Denny Zeng yang berada di sampingnya juga sangat gembira. Wow, kristal spiritual ungu ini sangat besar. Sumber energi spiritual di sini pasti merupakan sumber yang sangat baik. Sumber energi spiritual yang sangat baik. Bahkan Vindasi yang selalu tenang pun dibuat terkesan oleh ini. Karena saat ini, setiap keluarga dari 3 keluarga besar hanya memiliki satu sumber energi spiritual yang sangat baik. Dan justru karena sumber energi spiritual ini, mereka dapat melatih lebih banyak master dan orang berbakat. Berlatih membutuhkan uang. Tanpa uang, bahkan jika bakatmu luar biasa, itu tidak akan berguna. Jika bisa mendapatkan sumber energi spiritual ini. Pada saat ini, ketiganya memiliki pikiran yang sama. Tak perlu diragukan lagi, keluarga manapun yang mendapatkan sumber energi spiritual ini akan mendominasi dalam 10 tahun mendatang. Sumber energi spiritual yang sangat baik ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan di seluruh negara N. Semua orang tergoda. Siskanan tiba-tiba berkata, "Aku tahu apa yang kalian berdua pikirkan, dan aku juga memiliki pemikiran yang sama, tetapi saat ini, kita harus bersatu, benar tidak?" Denny Zeng sedikit mengangguk, benar. Vindasi hanya mengangguk tanpa berbicara. Siskanan tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia mengambil semua kristal spiritual ungu yang ada di tanah. Lalu setelah dibagi, mereka melanjutkan perjalanan. Saat ini, Siskanan dan yang lainnya sangat gembira. Sumber energi spiritual yang sangat baik. Mereka akan menjadi kaya raya. Vindasi agak lebih tenang, tetapi dia juga tampak senang. Mendapatkan begitu banyak kristal spiritual ungu, terutama yang berkualitas tinggi seperti ini, pasti akan kaya raya. Mereka melanjutkan perjalanan. Gua ini sangat dalam, seolah tak berujung. Sepanjang jalan, Siskanan dan yang lainnya mendapatkan banyak kristal spiritual ungu. Hal ini membuat Denny Zeng tertawa hingga tidak bisa menutup mulutnya. Sekitar setengah jam kemudian, Siskanan tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba berjongkok dan menggali tanah. Saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia berkata dengan suara gemetar, ini. Semua orang melihat ke arah itu dan menyadari ada kristal spiritual seukuran telapak tangan di dalam tanah. Kristal spiritual ini bukan berwarna ungu, melainkan berwarna emas. Saat ini, Denny Zeng berkata dengan suara gemetar, "Ini kristal emas, sumber spiritual bumi. Ada sumber spiritual bumi di sini. Sumber spiritual bumi." Mendengar ini, gua tersebut menjadi hening seketika. Di seluruh negara N, tidak ada satupun sumber spiritual bumi. Bahkan Akademi Guanxuan yang begitu kuat pun tidak memiliki sumber spiritual bumi. Pada saat ini, Siskanan dan Denny Zeng gemetar. Mereka sangat gembira. Sementara itu, raut wajah Vindasi juga tampak sangat serius dan bahagia. Saat ini, Denny Zeng tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Sander Ye serta Grace Nalan yang tidak jauh dari sana. Dia menatap mereka dengan mata penuh niat membunuh. Siskanan mengerutkan keningnya, "Kamu..." Denny Zeng dengan suara tajam berkata, "Apa yang akan terjadi jika berita tentang adanya sumber spiritual bumi ini menyebar?" Mendengar ini, Siskanan terperangah. Jika berita ini tersebar, pertama-tama, Akademi Guanxuan pasti akan datang untuk merebutnya. Bukan hanya Akademi Guanxuan, tetapi orang-orang mengerikan dari luar negara N, sekte-sekte besar, dan keluarga bangsawan pasti akan mengirimkan master yang sangat kuat untuk merebutnya.
Mendengar ini, pandangan Siskanan beralih ke arah Sander Ye serta Nalan Jia, matanya memancarkan niat membunuh yang sangat dingin. Berita ini tidak boleh bocor. Saat ini, Denny Zeng tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Siskanan membuka tangan kanannya, dan sebilah pedang pendek muncul di tangannya. Teman baik. Di matanya, hanya ada keuntungan. Dia berteman dengan Grace Nalan karena keuntungan, dan sekarang, keuntungan. Membunuh Grace Nalan akan lebih besar daripada berteman dengannya. Findasi berkata dengan serius, Siska, Denny, tidak perlu seperti ini, mereka. Siskanan tiba-tiba melihat ke arah Findasi dengan dingin, dan ketika melihat mata dingin Siskanan, Findasi langsung terdiam. Sander Ye tiba-tiba meraih tangan Grace Nalan dan menariknya ke belakangnya, lalu dengan tenang berkata, nanti kamu pergi dulu. Grace Nalan menatap Sander Ye yang ada di depannya dan tertegun. Denny Zeng menatap Sander Ye dengan tatapan tajam, kalian berdua harus mati. Saat dia hendak menyerang, Sander Ye tiba-tiba melihat ke arah belakang Denny Zeng dengan ekspresi terkejut, itu. Mendengar ini, Denny Zeng secara refleks berbalik, ketika melihat bahwa tidak ada apa-apa di depannya, raut wajahnya seketika berubah, lalu dia berbalik tajam dan hendak bertindak, tetapi sudah terlambat. Swoosh! Sebuah pedang langsung menusuk tengkoraknya. Denny Zeng tampak tidak bisa mempercayainya, dia menatap Sander Ye dengan syok, kamu seorang kultivator pedang, kamu seorang kultivator pedang. Sander Ye menunjuk ke atas. Swoosh! Pedang Hangdao kembali ke tangannya. Denny Zeng tewas. Sander Ye berbalik dan melihat ke arah Siskanan, yang wajahnya tiba-tiba pucat, kamu seorang kultivator pedang. Sander Ye tidak berkata apa-apa, pedang Hangdao tiba-tiba terbang keluar. Pupil mata Siskanan menyusut, dia memutar kedua lengannya, dan sepasang armor lengan baja muncul di atas lengannya. Swoosh! Namun, di depan pedang Hangdao, sepasang armor lengan baja ini hancur seperti tahu. Pedang Hangdao langsung menusuk tenggorokannya. Mata Siskanan terbelalak, tubuhnya langsung tumbang. Sander Ye membuka tangannya, pedang Hangdao kembali ke tangannya, kemudian ia menoleh ke arah Findasi yang jauh. Menghadapi adegan ini, raut wajah Findasi berubah drastis, dia terus-menerus mundur, matanya penuh dengan ketakutan. Sander Ye menatap Findasi, tetapi tetap diam. Ragu. Pada saat ini, suara pagoda kecil tiba-tiba terdengar, jika kamu tidak membunuh wanita ini, begitu dia pergi, rahasiamu sebagai kultivator pedang tidak akan bisa disembunyikan. Pada saat itu, bukan hanya kamu, tetapi seluruh keluarga Ye akan berada dalam bahaya kepunahan. Kamu harus memikirkannya dengan baik. Sander Ye menggenggam pedang Hangdao dengan erat, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, pagoda kecil berkata lagi, apakah kamu masih ingat kata-kata yang dikatakan oleh ketua kedua? Seorang pria tidak boleh terlalu berhati lembut. Tiba-tiba, Sander Ye menggelengkan kepala, tidak bisa. Sambil berkata demikian, dia berjalan ke depan Siskanan dan Denny Zeng, lalu mengambil cincin penyimpanan mereka. Setelah itu, dia pergi ke depan Findasi dan memberikan sebagian kristal spiritual ungu yang dimiliki Siskanan dan Denny Zeng. Nona Finda, harta benda keduanya akan kita bagi bertiga. Findasi menatap Sander Ye dengan waspada. Sander Ye tersenyum lembut, kamu harus bersumpah dengan jiwamu bahwa kamu tidak akan membocorkan masalah aku adalah kultivator pedang. Bagaimana? Mendengar itu, Findasi diam sejenak, lalu mengangkat tangan kanannya. Aku bersumpah dengan jiwaku bahwa jika rahasiamu sebagai kultivator pedang bocor, aku, Findasi, akan mati dengan cara yang mengerikan.
Sander Ye mengangguk, kemudian memberikan satu cincin penyimpanan kepada Vindasi. Vindasi melihat Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Apakah kamu tahu apa konsekuensinya?" Sander Ye sedikit menggelengkan kepala. "Tuan Pagoda, sebagai manusia, kita harus tegas, tetapi kita juga harus memiliki hati nurani." Pagoda kecil berkata dengan serius, "Apakah kamu tidak takut dia akan membocorkan identitasmu sebagai kultivator pedang dan membawakan bencana besar untukmu?" Sander Ye mengangguk, "Aku sangat takut." Pagoda kecil bingung, "Jadi kenapa kamu tidak membunuhnya? Apakah kamu memiliki rencana lain?" Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, "Jika terjadi bencana besar, bisakah kamu membantuku menanggungnya?" Pagoda kecil bersambung.